Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sesi kedua khotbah saya, sudah saya sampaikan bahwa Alkitab diilhamkan Allah, dipastikan menjadi pedoman istimewa hidup orang percaya. Tekanan utamanya pada Alkitab adalah pedoman hidup yang bermanfaat untuk mengajar kehidupan. 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab diilhamkan Allah, dipastikan menjadi pedoman istimewa hidup orang percaya. Ini merupakan sesi yang ketiga. Tekanannya bahwa Alkitab pedoman hidup yang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Mari kita lihat 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Istilah kesalahan dalam 2 Timotius 3:16 dalam bahasa Yunani itu elekmon, dari akar kata elekos, yang artinya menegur atau menghukum. Suatu keyakinan batin berfokus pada Tuhan yang menegaskan dalam lahirnya iman. Istilah elekos menunjuk pada teguran atau disiplin. Sebuah teguran untuk menyatakan dosa dan menolak ajaran sesat. Menyatakan kesalahan terkait sangat erat dengan menginsafkan. Alkitab merupakan sarana yang dipakai oleh Roh Kudus di dalam menginsafkan orang. Kesalahan berasal dari kata salah, artinya tidak benar, tidak betul, keliru, hilaf, menyimpang dari yang seharusnya, luput, tidak mengenai sasaran, gagal, cacat, atau kekeliruan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kata kesalahan ialah perihal salah, kekeliruan, atau kealpaan. Menyatakan kesalahan terkait sangat erat dengan menginsafkan. Bisa kita cek dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Alkitab merupakan sarana yang dipakai oleh Roh Kudus di dalam menginsafkan orang. Melalui Yohanes 16 ayat 8 kita ketahui bahwa ketika Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, tugas utamanya berhubungan dengan pemberitaan Injil, ialah menginsafkan. Istilah menginsafkan, eleko, berarti menyingkapkan, membuktikan ketidakbenaran, dan meyakinkan atau menginsafkan. Pelayanan Roh Kudus untuk menginsafkan bekerja dalam 3 aspek, yaitu dosa, kebenaran, dan penghakiman. Perhatikan baik-baik. Pelayanan Roh Kudus untuk menginsafkan bekerja dalam 3 aspek ini, bahwa Roh Kudus akan menyatakan dosa dan ketidakpercayaan supaya membangkitkan kesadaran akan kesalahan dan perlunya pengampunan dosa. Keinsafan akan dosa menghasilkan pertobatan yang sungguh-sungguh dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, berdoalah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hal yang kedua terkait dengan pelayanan Roh Kudus untuk menginsafkan bekerja dalam kebenaran. Roh Kudus menginsafkan orang bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar, telah bangkit dari antara orang mati, dimuliakan oleh Allah dan Tuhan atas segala sesuatu.
Roh Kudus menyadarkan akan kebenaran Allah di dalam Kristus, menunjukkan apa itu dosa, serta memberi kuasa untuk mengalahkan dunia. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Hal yang ketiga terkait dengan pelayanan Roh Kudus yang menginsapkan, bekerja dalam penghakiman. Roh Kudus menginsapkan bahwa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Penghakiman Allah atas dunia dinyatakan dalam Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum, serta penghakiman seluruh umat Allah di masa depan secara eskaton, seperti yang dijelaskan dalam Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Umat Allah ini berkati Tuhan. Karya Roh Kudus menginsapkan orang akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dinyatakan di dalam semua orang yang dibaptis dalam Roh Kudus dan menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus berkata, penuh dengan Roh Kudus. Maksud saya, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, menginsapkan 3.000 orang berdosa dan mengajak mereka untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 21. Setiap pengkhotbah atau gereja yang tidak menyingkapkan dosa di depan umum dan menuntut pertobatan dan kebenaran Alkitabiah bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi pengkhotbah yang tidak menyingkapkan dosa, tidak menuntut pertobatan, tidak menyatakan kebenaran yang Alkitabiah, bukan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus menginsapkan, menegur. Tugas para pelayan Tuhan adalah menegur. Tentu Roh Kuduslah yang bekerja untuk menginsapkan atau menegur. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Alkitab bagaikan cermin. Umumnya ibu-ibu sangat tidak bisa lepas dengan yang namanya cermin. Ketika kita berdiri di depan cermin, maka kita dapat melihat bagian-bagian mana yang tidak pantas. Kalau kita rencana mau ke gereja, kita akan bercermin untuk melihat apakah pakaian yang kita gunakan pantas atau tidak. Jadi cermin merupakan alat untuk melihat apakah kita dalam keadaan yang baik atau tidak. Firman Allah adalah cermin kehidupan yang menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Itu sebabnya firman Allah sangat bermanfaat bagi kita. Alkitab dinyatakan berguna untuk menyatakan kesalahan. Itu berarti bahwa Alkitab menunjukkan ketidakbenaran atau memperlihatkan, membuktikan segala sesuatu yang menyimpang. Untuk mengetahui apakah yang benar dan apa yang salah, kita perlu mengikuti dan mengetahuinya berdasarkan sistem moral yang ditetapkan oleh Allah, yaitu melalui Alkitab. Tuhan memberi belas kasih sehingga Tuhan tidak mengingat kesalahan atau dosa umatnya. Ibrani 8 ayat 12 berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan memberikan pengampunan kesalahan. Maksud saya memberikan pengampunan terhadap kesalahan kita yang diekspresikan dengan mengampuni kesalahan orang lain. Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tuhan menyatakan kesalahan kita melalui teguran karena Yesus Kristus mengasihi kita.
Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Immanuel. Amin.